Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji untuk Allah Sang Maha Pencipta 7 pitalah langit dan 7 pitalah bumi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dengan demikian kita berikrar tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad itu sebagai nabi dan rasul kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Berselawatlah wa ala alihi untuk keluarga beliau wa man tabi'ahu bi ihsanihim ila yaumiddin, dan untuk orang-orang yang mengikuti langkah-langkah Rasulullah dan orang yang mengikuti para sahabat sampai pada kita hari ini. Semoga selalu mendapat syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mau beramal yang soleh, mereka ini kata Allah, aku berikan surga, dan mereka ini tidak mau berpaling dengan kepentingan dunia sehingga terabaikan akhiratnya. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Saya, kata Nabi, hanya manusia, mendapat amanah disampaikan wahyu bagi orang-orang yang mau dan berkehendak untuk bertemu dengan Allah. Amalkanlah amal yang soleh, sekali-kali jangan menserikatkan Allah. Ini pesan Nabi lewat Al-Quran. Sadaqallahul aliyul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah subuh yang saya hormati, yang perlu ditanamkan Pak, kebutuhan kita di akhirat. Kalau itu hilang, maka hilanglah. Apa yang hilang? Apa yang menjadi tanggungjawab kita untuk akhirat. Kenapa orang mau mencari uang? Karena dia butuh. Tadi saya sepanjang jalan Pak, 24 jam toko itu tidak tutup. Apa sebabnya? Ada kebutuhan pokok. Yang dijual cuma kopi. 24 jam Pak, tak tutup dia. Orang pemain bola sibuk latihan, kalau apalagi pemain tingkat dunia, kerana gajinya di situ. Kalau dia tidak berjuang, tak dapat duit. Kenapa orang sibuk berpolitik? Mungkin lebih banyak ke kantor partai politiknya ketimbang masjid. Barangkali ada kepentingan dunia yang dia kejar. Orang-orang yang di bidang kedokteran, kalau ini penyakitnya, ini obatnya, terutama orang apoteker, dibaca kerana dia mau menjual obat. Kenapa kita bersimpuh di masjid? Kerana kita butuh dengan kepentingan akhirat kita. Jadi awak kau datang ke masjid ini Pak, ada kepentingan kita, bukan kepentingan orang. Kan kita tunggu masjid ini penuh dulu baru kita datang ke masjid. Jangan bermimpi Pak.
kalau diumumkan ke jamaah besok pagi siapa yang solat subuh, maka dibagikan uang selembar 100,000 rupiah untuk setiap jamaah. Datang tak tu? Ada kepentingan akhirat kita. Ustaz, saya beribadah kerana saya ingin masuk surga, boleh tak Ustaz? Boleh Pak, tak ada masalah. Ayat sendiri mengatakan, innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kata Allah, maka aku sediakan surga. Mintalah. Memang ada ulama tasawuf mengatakan tak boleh. Bahkan salah seorang ulama tasawuf mengatakan, andaikan kata aku ini beribadah kerana aku ingin masuk surga, jauhkanlah aku dari surga. Kalau saya enggak Pak. Andaikan kata aku ini beribadah kerana aku ingin masuk surga, aku beribadah kepada Engkau ya Allah, berikan aku surga. Kalau substansinya sama Pak, tidak masalah Pak. Maka kata ulama, boleh saja kita mengatakan beribadah kepada Allah kerana kita ingin masuk surga, substansinya sama Pak. Kerana kita taat kepada Allah, itulah kita masuk surga, maka itu dibolehkan. Yang tak boleh itu meminta kepada setan. Tapi kalau substansinya sama, tak apa-apa secara fikih, tak masalah Pak. Sugesti dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan taat kepada Allah itulah kita masuk surga. Dengan beramal itulah kita diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara pandangan fikih dengan pandangan tasawuf. Kemudian ibadah juga boleh dipakai untuk meminta tolong atau tahsin. Saya berpuasa Ustaz supaya sehat. Saya membaca Al-Quran Ustaz supaya jangan terkena santet. Saya membaca Al-Quran supaya jangan mendapat bisikan setan. Tahsin. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Karena kita meminta kepada Allah itulah dengan jalan beribadah. Beribadah itulah jalan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad. Allah tempat meminta dan Allah tempat meminta tolong. Tidak ada masalah Pak. Substansinya sama. Selagi Allah menjadi tumpuan harapan kita, maka itu dibolehkan. Makanya dalam hadis Nabi, air zam-zam tu 5 suribah. Kalau awak minum untuk menjadi obat, jadi obat dia. Kalau bapak-bapak beribadah mendapat keberkahan atau meminta kepada Allah sebuah keberkahan, dapat kesihatan, mudah rezeki kita dan terjauh dari godaan setan, tak ada masalah Pak. Substansinya sama, dibolehkan secara hukum fikih. Ibadah ini Pak tidak akan enak kalau tidak punya motif kita. Pertama, motif akhirat. Artinya taat kepada Allah kerana ada kepentingan yang luar biasa dan sangat besar kepentingan itu kita raih, maka kita berta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah, maka itu dibolehkan. Kepentingan akhirat. Kenapa orang malas ibadah Pak? Kalau kita lihat bapak-bapak, coba jalan Pak sepanjang siang dan malam, lihatlah orang di toko, di amperan, di halte, rumah sakit, dimanapun saja hari ini Pak, HP ini sudah menjadi candu Pak. Candu Pak. Saya kan punya HP juga Pak. Inilah barangkali Pak untuk kita pertimbangkan. Jangan terlalu banyak waktu sibuk hanya membaca HP. Kalau menuntut ilmu Pak dibuka, dibaca terjemahan-terjemahan ayat, tak ada masalah Pak. Tapi kalau hanya membaca Facebook yang tak ada gunanya Pak, terbuang sudah, mubazir Pak. Hanya asyik saja. Dulu orang bapak-bapak kalau suntuk pegang tasbih, Allah, 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 Allah. Kalau
pikiran tak enak. Dulu orang baca Al-Quran, sekarang untuk memancing tidur baca HP. Artinya buka Facebook, buka WA. Nanti HP taruh bawah bantal. Bangun tidur buka lagi Pak. Siapa yang menchat malam ni? Siapa yang mengirim WA? Sehingga alhamdulillahillazi ahyana itu apa? Entahkah ingat orang membaca hari ini, wallahu a'lam. Sebegitu canduhnya orang dengan media-media ini Pak. Maka kalau semakin banyak kecintaan kita dengan media dunia, semakin hilang kecintaan kita beribadah kepada Allah. Ini yang ditakutkan. Ini yang ditakutkan. Orang dulu apa tidak ada media ini. Itu makanya orang dulu amal ibadahnya banyak dibanding dengan kita. Kita apa payah Pak? Ibu-ibu cuci pakaian di rumah, diopor ke laundry, bayar. Giling cabai tak begini lagi Pak. Bu, cabai satu bu, bungkus santan tinggal masukkan dia Pak. Apa lagi susahnya Pak? Masak nasi cop Pak. Ini bagiannya, tekan tombol. Apa susahnya hari ini Pak? Tapi dibanding orang dulu dengan sekarang, mana banyak yang taat Pak. Di kampung saya tu mencuci kain dulu Pak, ibu-ibu pergi ke sungai. Satu hari habis waktu Pak. Kalau ke sawah berangkat pagi pulang sore Pak. Nanti padi itu dijemur Pak. Bekot ditumbuk lah Pak. Ada tumbuk Pak, dipijak tu. Tum. Nanti diayak pula Pak. Sekarang enggak ada Pak. Tapi yang heran saya Pak, kenapa orang dulu sempat juga dia ke masjid Pak? La ilaha illallah. Pergi ke sawah, berjalan kaki Pak. Sempat juga dia salat subuh Pak. Apa sebabnya? Orang butuh dengan akhirat, tak butuh dengan dunia. Untuk mencari makan sekadar untuk ibadah, bukan mencari kaya raya Pak. Ada supermarket di Riau ni Pak, 24 jam Pak, tak putus-putus Pak. Untuk apa piti saya banyak tu Pak? Entah Islam entah tidak, wallahu a'lam. Oh Ustaz, saya enggak perlu ke masjid, ceramah banyak di masjid. Di TV bisa tonton Ustaz. Jangan salah paham Pak. Mendengar ceramah, dengarlah Pak di mana saja. Tapi barokah ilmu belum tentu dapat Pak. Itu makanya gunanya musahabatul ustaz. Apa itu musahabatul ustaz? Bersama ustaz, bukan lewat media Pak. Itu makanya orang-orang dulu barokah ilmu Pak. Dengan ulama, dengan kiainya, dekat dia, bermusahabah, selalu beriringan Pak. Di mana Buya, di situ awak. Di mana Buya mengaji, di situ kita. Ini namanya talaki Pak. Di sini ada keberkahannya Pak. Bukan dengar TV Pak. Jangan samakan Pak, berbeda. Ilmu memang dapat keberkahan belum tentu Pak. Kemudian ceramah dengarlah Pak. Tak apa-apa, mau dengar lawaknya silakan. Tapi jangan lawaknya dicari. Itu bumbu saja Pak. Saya enggak anti juga dengan ustaz-ustaz kita yang penceramahnya ada ketawa, enak didengar. Tak apa-apa Pak. Tapi jangan sampai tertanam hanya kerana lawak ustaz tu kita datang. Jadi kalau begitu nanti ustaz ini menjadi pelawak lagi Pak. Jadi sekarang Bapak Ibu-ibu, di mana ada tingkat kenikmatan ibadah itu? Kana fi qalbihi hubbah. Kalau awak beribadah tu ada cinta kepada Allah, situ nikmat ibadah itu ada Pak. Itu makanya kata Nabi ada 3. Kalau 3 ini dapat, maka kenikmatan iman itu ada. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabbu. Allah dan Rasul itu menjadi kecintaannya Pak. Kalau itu tak ada, maka tidak akan ada kenikmatan. Semayang dia Pak, hanya yang wajib saja. Melepaskan tanggungjawab, kenikmatan hilang. Kalau hanya sekedar itu Pak, ya itulah yang dapat. Sekedar melepaskan tanggungjawab.